Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya mau membahas materi tentang dengan seni Islami kehidupan semakin harmoni. Nah, seni itu kan nggak bisa lepas ya dari kehidupan kita. Dalam Islam, seni punya peran penting. Bukan cuma untuk hiburan, tetapi juga menjadi media dakwah dan membuat hidup kita terasa jadi lebih indah dan lebih bermakna. Sebelum kita masuk ke materi, lihat dulu ya, apa aja sih yang bakal kita bahas nanti. Nah, yang pertama ada tadarus Al-Quran. Jadi nanti teman-teman sebelum belajar tadarus dulu ya. Kemudian yang kedua, ada pengertian seni Islami, ketiga jenis-jenis seni Islami, dan keempat masuk pada fungsi dan manfaat seni Islami, dan juga ada refleksi materi, kemudian yang terakhir kesimpulan. Masuk pada yang pertama yaitu tadarus Al-Quran. Nanti teman-teman tirukan setelah saya baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina 'adzaban nar. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Shadaqallahul azim. Oke nih teman-teman, tadarusnya sudah selesai ya. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu pengertian seni Islami. Teman-teman tahu nggak sih apa itu seni? Nah, pengertian umum dari seni adalah keindahan, ungkapan perasaan, imajinasi estetis, dan lain sebagainya. Nah, jadi muncul kebudayaan hasil karya cipta manusia seperti seni tari, seni musik, seni drama, seni rupa, dan sebagainya. Jadi, secara singkatnya, seni adalah ekspresi perasaan manusia tentang kebaikan dan keindahan. Teman-teman, setelah tahu apa itu seni, sekarang kita masuk pada jenis-jenis seni Islami. Jenis-jenis seni Islami ada 4. Nah, yang pertama itu ada seni kaligrafi, kedua seni arsitektur, kemudian seni musik Islami, dan yang terakhir seni baca Al-Quran. Contoh pertama dari seni Islami yaitu kaligrafi. Nah, kaligrafi ini bukan hanya tulisan indah, tetapi juga mengandung pesan yang mendalam karena biasanya berisi ayat-ayat Al-Quran atau doa. Selain memperindah masjid atau rumah, kaligrafi juga bisa jadi pengingat kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dalam bentuk tulisan, seni Islami juga bisa kita lihat dari bangunan-bangunan ibadah yang ada di sekitar kita. Nah, gambar di sebelahnya ini adalah contoh arsitektur Islami. Bentuk masjid dengan kubah, menara, dan hiasan khas bukan cuma indah dipandang, tetapi juga melambangkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, desainnya membuat suasana hati kita itu bisa lebih tenang ketika berada di dalamnya. Qiraah adalah seni membaca Al-Quran dengan baik dan benar, memperhatikan tajwid, makhraj, dan tartil. Qiraah ini juga melibatkan kemampuan untuk menghayati makna dan arti ayat-ayat Al-Quran. Yuk kita lihat sama-sama cuplikan videonya. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ
Gimana nih teman-teman, bisa dirasakan ya, lantunan qiraah ini bikin hati lebih adem, sekaligus juga bisa mempererat kebersamaan. Selain qiraah, ada juga bentuk seni islami yang sering dibawakan bersama-sama loh. Nah, itu namanya hadrah. Kita lihat bagaimana sih bentuk hadrah itu. Yang teman-teman tadi lihat itu adalah contoh hadrah yang biasanya dilakukan secara berkelompok. Jadi bukan hanya untuk menghibur, tetapi juga membangun rasa kebersamaan. Dari sini bisa kita lihat bahwa seni islami bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga bisa menjadi sarana dakwah dan mempererat ukhuwah. Seni islami itu nggak cuma dipandang indah, tetapi juga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Pertama, bisa menenangkan hati. Kemudian kalau kita mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran atau salawat ya, hati itu rasanya jadi lebih adem. Yang kedua, bisa mempererat persaudaraan. Contohnya kalau kita ikut hadrah atau marawis, biasanya kan itu dilakukan bareng-bareng. Jadi ada rasa kebersamaan. Kemudian yang ketiga, itu seni islami juga bisa jadi sarana dakwah. Pesan-pesan kebaikan ini bisa lebih mudah disampaikan lewat seni dibandingkan kalau cuma teori saja. Dan yang terakhir, seni islami bisa bikin hidup kita itu lebih berwarna, tetapi tetap sesuai dengan aturan ajaran agama Islam. Jadi harmonis antara indah dan bermakna. Untuk materi refleksi pada materi kali ini yaitu hadirnya seni islami dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat dari hal-hal sederhana, misalnya mendengarkan sholawat yang menenangkan hati, kemudian menghias rumah dengan kaligrafi, atau ikut meramaikan kegiatan hadrah di lingkungan sekitar kita. Nah, semua itu bukan hanya untuk menambah keindahan saja, tetapi juga mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa kita simpulkan kalau seni islami itu bukan cuma hiburan, tetapi juga sebagai sarana dakwah, mengingat kita kepada Allah, dan sebagai pengikat persaudaraan. Dengan seni islami, hidup kita bisa jadi lebih indah, lebih tenang, dan lebih harmonis. Maka dari itu, mari kita lestarikan seni islami supaya hidup kita menjadi penuh berkah dan kedamaian. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.